mahasiswa SI dalam Jateng itu memberikan waktu tenggat 18 hari untuk menaikkan rupiah. Jika tidak bisa, mereka akan demo dengan reformasi jilid 2. Aku nggak tahu apa yang ada di pikiran para kakak-kakak mahasiswa ini dengan memberikan jatah atau tenggat 18 hari supaya rupiah tertukar. Bisa mbak, kayaknya dalam sekejap itu bisa kak, dengan cara apa? Hutang IMF. Tapi ketika hutang IMF resikonya tuh sangat tinggi sekali loh. Kayak seperti negara Yunani itu, negaranya kayak digadaikan dengan mereka hutang IMF. Dan pasti juga dengan adanya pinjaman mesti IMF juga memberikan syarat kepada Indonesia. Tidak mungkin memberikan hutang cuma-cuma. Pada tahun 98 IMF memberikan hutang ke Indonesia itu. Pada tahun 98 memang IMF itu memberikan pinjaman kepada bangsa Indonesia, kepada negara Indonesia. Tapi dengan syarat yaitu Indonesia harus menghentikan proyek atau tidak memberikan bantuan kepada proyek tentang pesawat yang dibuat oleh Pak B.J. Habibie tersebut. Akhirnya pesawat itu dijual atau negara lain yang membuat pesawat, dan juga kita kehilangan Timur Leste. Gini ya pesannya, kakak pernah lihat statementnya Prof. Kemal nggak? Bahwa di negara kita itu sedang ditekan, tidak hanya krisis aja, tapi juga ditekan. Jadi enggak semuanya sepenuhnya sama pemerintah. Jadi ketika kita menganalisis berita itu jangan cuma satu aja, tapi kita dianalisis beberapa dari sudut pandang ini A, B, C, D. Jadi enggak langsung menyimpulkan satu gitu. Nah otomatis kalau kayak gini kan memberikan citra jelek terus kepada pemerintah. Ya pemerintah aja kurangnya mbak atau kak mas, tapi kayak saat ini juga sedang berusaha, tidak sepenuhnya kayak diem aja. Ada aja ya gebrakannya negara kita nih, reformasi jilid 2. Emang kalau reformasi jilid 2 Prabowo dilengserkan, semua permasalahan negara kita ini langsung selesai. Rupiah langsung menguat, korupsi langsung hilang, negara kita bimsalabim jadi negara maju. Enggak kan? Iya, Prabowo itu memang gak sempurna, tapi gue meyakini Prabowo sedang kerja keras mati-matian buat rakyatnya. Kecintaannya, niat baiknya, ketulusannya buat bangsa ini gue gak pernah ragu sedikit pun. Dan kita nggak boleh denial, negara kita ini negara yang sangat-sangat bobrok. Korupsi merajalela di mana-mana. Ya, korupsi mengakar, mendarah daging dari level atas sampai level bawah. Mafia di segala sektor, oligarki. Dan di sekitar kita banyak sekali orang-orang yang bermental maling, atau bahkan kita sendiri yang bermental maling. Lalu pertanyaannya, apakah memperbaiki negara yang sangat bobrok ini cukup dalam waktu 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun? Nggak bisa. Bahkan presiden yang 10 tahun memimpin negara kita aja nggak bisa menyelesaikan semua permasalahan di negara kita ini. SBY, Jokowi itu adalah presiden yang gue nggak milih, bukan pilihan gue. Tapi nggak pernah sekalipun gue berharap adanya reformasi dan melengserkan mereka. Karena gue tahu belajar dari sejarah 98, ketika negara kita chaos, bukan para elit-elit yang menderita, tapi gue, kalian, rakyat di level bawah yang akan paling menderita. Aliansi mahasiswa beri tenggat waktu 18 hari ke pemerintah untuk kembali kuatkan rupiah, ancam akan gelar reformasi jilid 2 jika gagal. Buat seluruh mahasiswa, ngapain sih lo? Capek-capek? Ngapain mau demo-demo? Lagian tanpa adanya Prabowo Gibran, ya rupiah itu nggak mungkin bisa 18.000. Nggak mungkin adanya MBG yang ngaco. Nggak mungkin adanya Dadan Hindayana yang maling. Nggak mungkin adanya proyek Koperasi Desa Merah Putih yang akan jadi sarang korupsi. Kalian harusnya berterima kasih. Tanpa adanya Prabowo Gibran, nggak mungkin rakyat akan sepusing ini, sesusah ini. Coba kalian lihat, nyari pekerjaan susah, PHK di mana-mana. Kan nggak pernah selama ini ada presiden yang seperti ini. Tidak pernah ada dalam sejarah dunia presiden yang kayak gini, belum pernah. Harusnya kalian berterima kasih, kalian cintai Prabowo Gibran dengan seksama, dengan setulus hati. Tanpa adanya Prabowo Gibran, kita tidak akan mengetahui bahwa ada orang keren seperti Teddy Indrawijaya yang apa-apa harus melalui dia. Paham? Ya, kita harus kawal Mas ini ya. Kita kawal Mas Bondan. Agenda ya? Iya. Siap. Kita kawal Mas Tio ya, setelah selesai dari Untak kita tetap kawal sampai kepulangannya ya, karena
apa yang dibicarakan Mas Tio adalah pembicaraan yang berani. Kalau dirimu takut, Ya. kasih nama BA rektormu, biar aku yang ngomong. Siap. Oke. Paten kan? Mas Tio naik apa ini Mas Tio? Paten. Sama teman-teman. Mana nih? Yang lainnya ayo dikawal. Teman-teman semua ngawal ya. Bobo. Sini Bobo, kawal Bu. Ya. 087 100. Oke, kita minta nomor telepon Mas Tio karena kita butuh sangat sosok kepada Mas Tio. Ya, ini teman-teman yang akan mengawal Mas Tio karena ada di Banyuwangi, tanggung jawab kita sebagai tuan rumah harus mengawal aktivis yang paling berani se-Indonesia. Saya pikir saya ini orang berani, tetapi masih ada yang lebih berani dari saya ini ya. Masih muda, pinter ya. Ini. Ayo dikawal teman-teman. Ayo teman-teman, adik-adik di mana? Dikawal semuanya. Oke. Ayo Mas Tio dikawal. Ini bodyguard kita ini yang akan ngawalnya ini ya. Terima kasih nih, Ya. Bapak-bapak sekalian. Ya. Turun. Oke. Masih bisa. Oke. Tetap pengawalan terus kita lakukan sampai nanti kepulangannya Mas Tio agar tidak ada apa-apa. Ini senior kita Mas Bondan juga ya. Untak luar biasa, cukup berani mendatangkan sosok yang idealis, yang berani dalam negara ini. Siapa, Dek? Ini teman-teman kita semuanya ini, tokoh-tokoh aktivis semuanya nih ya. Pak Ade. Oke, tokoh aktivis semuanya ini, teman-teman aktivis semuanya ini. Ya, siap. Ya, oke. Hati-hati ya, hati-hati di jalan ya. Langsung kemana nih? Langsung kemana? Stasiun ini, Pak. Oh, langsung ke stasiun? Langsung Bapak, langsung. Oh gitu ya. Siap. Hati-hati. Yuk. Ini Mas Tio, tadi apa aja yang dibahas nih Mas Tio dalam diskusi publik ini? Ya, kita pengen ada pendidikan politik supaya warga negara yang berada termasuk di Banyuwangi ini punya kecerdasan yang cukup di dalam memilih, di dalam mengawasi pemimpinnya. Hari kita udah terlambat memilih pemimpin, ini udah salah kita karena memilih pemimpin yang tidak kompeten. Maka pendidikan politik selanjutnya yang paling penting adalah untuk mengawasi pemimpin hari ini, baik di level lokal, level daerah maupun level pusat. Saya tadi sampaikan juga bahwa di dalam konteks lokal, saya kira penting ada diskusi terbuka secara rutin dan berkelanjutan antara Forkopimda dengan seluruh elemen masyarakat, baik itu LSM, akademisi maupun mahasiswa. Kalau diskusi-diskusi seperti ini berhenti di sini saja, ini cuma akan jadi momentum untuk mengekspresikan seolah-olah terbuka padahal tertutup. Tapi kalau rutin dan berkelanjutan, kita bisa ngawasi. Misalnya bulan lalu kita punya usulan terkait tambang emas misalnya. Maka bulan berikutnya ketika diskusi yang selanjutnya terjadi, kita awasi apakah usulan yang kemarin itu sudah sejauh mana progresnya. Nah itu titip saya untuk teman-teman yang di sini supaya ada forum antara Forkopimda dengan LSM sekaligus mahasiswa akademisi yang rutin dan berkelanjutan. Kita juga hari ini memang sengaja pakai isu-isu nasional sebagai cara kita untuk belajar. Saya harap dengan pembelajaran dari isu nasional yang selalu punya intensi politik untuk mempertahankan kekuasaan, apa yang terjadi di Banyuwangi ini, misalnya kita bicara politik dinasti, itu bisa terjadi secara organik, bukan secara politis. Kalau politisasi dinasti itu terjadi melalui APBD, yaitu namanya politisasi APBD untuk kekuasaan keluarga. Tetapi kalau memang ada pengakuan dari rakyat, penghargaan dari rakyat bahwa orang ini layak memimpin, saya kira itu bukan soal. Tapi yang terjadi kan Bupati Banyuwangi lebih dapat banyak penghargaan dari pusat daripada dari rakyatnya sendiri. Betul. Terima kasih. Betul sekali. Ini luar biasa ini pencetusan kata-kata politik dinasti yang terjadi ada di Banyuwangi Jangan hari sampai ini. Jangan Bupati sampai. lebih Betul. banyak dapat penghargaan dari pusat, tapi tidak dapat penghargaan dari Dari rakyat. Kata-kata yang luar biasa. Terima kasih Mas Tio ya sudah mengisi acara di Untak ini. Untak ini juga luar biasa. Fakultas yang paling berani mendatangkan Mas Tio ini. Merdeka. Merdeka ya. Terima kasih. Hati-hati di jalan Mas Siap, Tio ya. terima kasih. Nanti yuk monggo.